Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berjumpa lagi dengan Ustadz Andi dalam pembelajaran PJOK. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, kita awali dengan kegiatan berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Untuk materi kali ini, kita masuki dalam pembelajaran aktivitas renang. Kali ini tidak untuk dipraktekkan di rumah ya, cukup dipahami, dibayangkan, serta dihafal tahapannya saja. Dengarkan dan perhatikan materi pembelajaran ini dengan baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Perlu kita ketahui, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menuliskan cara mengambang di atas air dan peserta didik dapat menjelaskan cara mengambang di atas air. Dan tidak lupa nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Anak-anak jangan lupa media atau alat yang dibutuhkan untuk pembelajaran yaitu siapkan handphone, buku catatan, dan alat tulis. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Mengambang artinya mengapung di air. Sebelum berenang, kita harus menyiapkan perlengkapan berenang yaitu pakaian renang, topi renang, dan kacamata renang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Cara mengambang sendiri tanpa pelampung: 1. Kedua tangan memegang tepi kolam. Kedua kaki mengapung tidak bertumpu pada dasar kolam. Yang kedua, masukkan badan ke dalam air, dagu berada di bawah permukaan air, lalu masukkan wajah ke bawah permukaan air. Tiupkan udara di dalam air dengan membuka mulut setengah. Lakukan gerakan bernapas naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air sebanyak 5-10 kali dengan mata setengah dibuka. Tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui mulut dan hidung sedikit demi sedikit sambil menyelam selama 5 detik. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke perlengkapan berenang. Gambar yang pertama yaitu baju renang putra dan kedua baju renang putri. Anak-anak, manfaat mengenakan baju renang yang paling utama yaitu membantu tubuh untuk bergerak lincah di dalam air. Dan jangan biasakan memakai kaos ya. Yang kedua yaitu topi renang dan kacamata air. Anak-anak, topi renang berfungsi untuk pelindung rambut agar rambut tidak kena kaporit dan tidak kasar. Kadang anak perempuan yang rambutnya panjang akan merasa kesulitan saat seluruh tubuh berada di dalam air. Biasanya rambut yang panjang itu akan mengganggu wajah. Lalu kacamata renang berfungsi untuk mencegah iritasi mata, memberi kenyamanan berenang, meningkatkan penglihatan di dalam air. Selanjutnya kita akan mengenal alat-alat pelampung. Di sana ada gambar papan luncur dan ban renang. Berikutnya ada baju pelampung dan pelampung punggung. Anak-anak, fungsi dari pelampung saat berenang ialah membantu tubuh bisa selalu mengambang di permukaan air, dan biasanya pelampung digunakan oleh perenang yang pemula atau untuk melatih meluncur di atas air. Nah anak-anak, biar lebih jelas dan paham, mari kita lihat video pembelajaran ini. Nah anak-anak, tahapan pertama yaitu mengambang dengan memegang besi yang ada di tepi kolam. Caranya, pegang besi kolam, kedua lengan lurus, ambil napas, lalu masukkan kepala ke dalam air. Jangan lupa pandangan ke bawah atau ke lantai kolam, sehingga seluruh tubuh sejajar dengan permukaan air. Lemaskan badan dan tidak kaku, lalu tahan dan buang napas sedikit-sedikit di dalam air. Mudah kan melakukannya? Anak-anak yang hebat pasti bisa. Yang kedua, mengambang tanpa memegang besi kolam. Tahapannya sama seperti yang pertama, tetapi setelah badan terasa mengambang, lalu lepas kedua lengan dan biarkan tubuh mengambang di permukaan air. Jangan lupa pandangan ke bawah atau ke lantai kolam, sehingga seluruh tubuh sejajar dengan permukaan air.
badan lemaskan dan tidak kaku, lalu tahan dan buang napas sedikit-sedikit di dalam air. Selanjutnya, tahapan ketiga mengambang dengan tidur terlentang. Pertama yang dilakukan, kaitkan kedua kaki di besi kolam dan kedua tangan memegang besi kolam. Setelah tangan dan kaki seimbang, lalu lepaskan kedua tangan pelan-pelan ke belakang. Posisi kepala menghadap ke atas sehingga seluruh tubuh sejajar dengan permukaan air. Lemaskan badan dan tidak kaku. Di sini anak-anak bisa bernapas seperti biasanya. Mudah kan melakukannya? Anak-anak yang hebat pasti bisa. Tahapan berikutnya mengambang dengan papan luncur. Pegang papan luncur oleh kedua tangan, lalu masukkan kepala ke dalam air. Kedua kaki sedikit menolak ke depan dan biarkan badan mengambang ke depan. Anak-anak, apabila nanti berenang, boleh dicoba pelan-pelan dan berulang-ulang ya. Yang terakhir, mengambang di dalam air tanpa pelampung dengan posisi jongkok berdiri. Tahapan ini bisa dilakukan apabila anak-anak sudah bisa melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Perhatikan gerakan Bapak Guru ini. Terlihat tambahan gerakan kaki dan gerakan tangan dengan tujuan agar tubuh tetap mengambang.